Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan saya, pencinta kajian Bima Sakti. Pada saat ini saya ingin memberikan sebuah komentar atau membuat sebuah respon atau memberikan sebuah pemahaman tentang istilah apa yang disebut dengan mubahalah. Karena saya melihat di dalam YouTube ada seorang yang berkasus tentang masalah ijazah atau penulis Jokowi undercover itu, saudara Bambang Tri bermubahalah di depan ustadznya itu. Dua-duanya saya tidak kenal, tapi saya melihat di YouTube. Yang kenal saya itu dengan pengacaranya, yaitu saudara Egy Sujana. Kebetulan insya Allah kalau Mas Edin dengar ini juga, teman seperjuangan waktu masih muda, walaupun saya seniornya, beliau adalah junior saya itu, tapi konsistensinya dalam perjuangan saya melihat cukup lurus. Mudah-mudahan benar Mas Edi ya. Nah, pada saat ini saya akan membahas mubahalahnya, tidak masalah kasus tentang pencemaran ijazah itu atau masalah ijazah saudara Jokowi Widodo yang sekarang menjadi presiden itu. Saya tidak ke sana, tapi mubahalahnya yang saya akan bahas. Mubahalah itu pada dasarnya adalah sebuah syariat Islam, dan itu teksnya tertulis secara jelas di dalam Al-Quranul Karim, dan peristiwanya jelas di dalam peristiwa kenabian. Jadi ada peristiwanya dan ada perintahnya di dalam Al-Quran. Jadi mubahalah itu bukan sebuah kebohongan, betul-betul ada, teksnya jelas sekali. Nanti saya bacakan. Kenapa mubahalah itu terjadi? Karena pada zaman Nabi, setelah kira-kira 10 tahun hijriah ya, kenabian itu membangun masyarakat Madinah ya. Itu tadi ada 4 tokoh Nasrani dari sebuah negeri atau bagian selatan Najrin, bagian selatan Arabia, sekarang jadi provinsi itu di Saudi Arabia, datang kepada Nabi bertanya tentang Isa Al-Masih. Nah, Nabi membacakan peristiwa Isa Al-Masih itu, menyampaikan kepada mereka atas dasar surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 35 sampai 60 itu diceritakan oleh Nabi bahwa Isa Al-Masih itu adalah Nabi atau utusan Tuhan. Rupanya terjadi perdebatan karena orang Nasrani ini menganggapnya Isa Al-Masih itu sebagai putra Tuhan. Wallahu alam, itu tidak hal yang demikian tidak dijelaskan. Yang jelas terjadi perdebatan sehingga diterangkan berkali-kali, sekitar 3 hari. Akhirnya tetap mereka itu, kalau bahasa Jawa itu ngengkel, bahasa Sunda mungkin kekeh jeung pendapatnya, itu jadi bahasa Jawanya ngeyel. Orang ngeyel itu jengkelin hati gitu ya, menyebar hati itu. Akhirnya turunlah ayat
yang ke-61 yang saya bacakan sebagai berikut. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Artinya itu, keempat orang itu yang membantah itu, Nabi katanya, itu tadi, setelah engkau memperoleh ilmunya, Nabi tidak tahu tentang Nabi Isa, tapi diberitahu oleh Allah siapa Isa melalui firman-Nya. Ya, ibunya melalui firman-Nya. Ayat itu nanti teman-teman yang beragama Nasrani baca, itu pelajari, itu indah karena di situ diterangkan dengan jelas bagaimana Al-Qur'an mengangkat derajat Maryam ya kepada kedudukan mulia dan Nabi Isa kepada kemuliaan di situ tadi. Nah, Nabi memperoleh ilmu itu, mereka ingin diterangkan itu ngeyel. Nah, dikatakanlah Muhammad pada peristiwa ini, sudah, marilah kita panggil anak-anak kami, artinya anak Nabi, dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah. Ini teksnya jelas sekali, ada di dalam Al-Quran, ya, agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Jadi disuruh seperti itu, artinya keputusan itu dikembalikan kepada Allah, tidak usah berdebat. Mari kebenaran itu biar Allah yang menjadi hakim yang paling adil. Itu tadi. Nah, Nabi membawa janji itu ke hadapan mereka, dan itu di depan umum, di lapangan. Jadi bukan di dalam ruangan bermubahalahnya Nabi, supaya disaksikan orang. Membawa Ali, menantunya, dan saudara sepupu, dan putrinya Nabi, istrinya Ali, dan kedua cucunya yaitu Hasan dan Husain itu tadi. Setelah datang di tengah lapangan, rupanya orang Nasrani tidak berani untuk datang, sehingga akhirnya mereka bayar fidyah, bayar upeti. Oke, Muhammad, kami tetap dengan keyakinan kami, akan tetapi kami tidak masuk Islam, tidak. Silakan kata Nabi, tapi bayar upeti, karena kalian berada di dalam pemerintahan kami itu. Jadi Islam tidak memaksa. Ini kejadiannya. Jadi mubahalahnya sendiri tidak terjadi. Tapi peristiwanya ya. Kenapa tidak terjadi? Karena pihak yang satunya tidak datang. Maka tidak bisa Nabi kemudian melaknat mereka yang tidak datang itu, memohonkan kepada Allah. Tidak ada keadilan. Yang satu sudah menyerah. Peristiwa serupa saya pernah mengalami pada waktu tahun 60-an, saya masih SMP SMA. Guru saya, guru ngaji, pada saat itu saya mengikuti beliau terus-terus kemana dengan tablighnya itu tadi, yaitu Kiai Haji Majid Ilyas dari Peneles, Surabaya. Nah, saya mengikuti beliau dan saya banyak dibina pemahaman keagamaan. Beliau berperkara dengan ponaan kalau tidak salah, yaitu saudara Anas, walau alam saya lupa namanya. Dan di surat kabar akhirnya pada saat itu diumumkan bahwa Pak Majid, Kiai Majid ingin bermubahalah di lapangan dengan saudara Anas. Pak Majidnya datang, akan tetapi saudara Anas tidak hadir. Menurut isu yang beredar, saudara Anas dibisiki oleh temannya, sudah jangan diladenin, jangan diikuti Pak Majid, nanti siapa tahu dia benar, kamu salah, nanti laknat Allah mengenai kamu, maka susah itu, kasihan istri kamu, anak-anak kamu akan dilibas oleh laknat yang dikemukakan melalui bermubahalah. Oleh karena itu mubahalah ini resikonya besar, bukan sebuah peristiwa yang main-main ini tadi. Apabila hukum-hukum lain atau kaidah-kaidah hukum lain tidak berjalan, itu tadi mungkin ini menjadi sebuah
kaidah hukum Islam yang harusnya diangkat menjadi hukum positif kalau hukum-hukum yang lain tidak berjalan, ya. Tapi di Indonesia ini masih merupakan masih norma keagamaan, ada normanya di dalam Islam begitu. Hanya di dalam prakteknya ini sering sekali tanda kutip, ya. Dalam prakteknya secara teknis harusnya dua-duanya itu datang hadir, dua-duanya ngomong. Misalnya seperti saya bermubahalah kepada Allah, menerangkan tentang kebenaran ini gitu. Apabila saya salah misalnya seperti itu dan seterusnya, dan dia juga harus ngomong seperti itu. Itu namanya teknik bermubahalah. Mudah-mudahan mereka yang selama ini belajar tentang hukum Islam ini menjadi sebuah pengetahuan baru, dikembangkan coba, karena di dalam Qurannya ada. Berarti ini adalah sebuah informasi. Apa aspek filosofisnya di sini Anda gali. Apabila salah satu di antaranya keyakinan publik itu turun, mungkin hal-hal yang demikian itu bisa terjadi. Hanya saya memberitahu kepada teman-teman yang muslim yang mempunyai keyakinan begitu tinggi itu, tolong syariat Islam itu ditempatkan dengan benar. Jangan diobral seenaknya tanpa sebuah patokan yang jelas, karena ini sudah menyangkut kemuliaan Quran itu sendiri. Satu contoh yang lalu, peristiwa kita pernah mengenal peristiwa apa yang disebut dengan Laskar Jihad yang pernah berperang dengan saudara-saudara Nasrani di Ambon. Saya tidak mengatakan itunya ya, tapi ada di antara mereka itu melakukan perbuatan, dalam tanda petik, mudah-mudahan saya salah, tapi di antara mereka itu juga banyak teman-teman saya. Kebetulan pemimpin Laskar Jihad itu putranya guru saya, Haji Umar Tholib, itu guru saya, guru hadis saya di Malang pada saat saya masih mahasiswa ya, ayahnya beliau. Jadi saya kenal ayahnya ya. Nah, sehingga pada saat itu ada yang berbuat perzinahan, katanya akhirnya minta dihukum dengan hukum rajam. Yang begini ini sebetulnya salah kaprah. Hukum rajamnya sendiri yang harus melalui sebuah proses yang panjang begitu, dan tidak bisa kelompok pengajian, kelompok LSM punya keyakinan kemudian membuat hukumnya sendiri-sendiri seperti itu, negara jadi rusak. Satu contoh lain, nanti orang Sunda punya hukum adat, orang Bali punya hukum adat, orang Papua punya hukum adat, orang Dayak punya hukum adat, maka dia dihukum dengan hukum adat seperti itu di dalam masalah-masalah yang sifatnya kriminal, rusak. Contohnya misalnya itu kasus Lukas NB, gubernur dari Papua, masyarakat adatnya, dia kepala adat maka harus dihukum adat. Ini tidak benar, karena dia berada di dalam Republik Indonesia yang memiliki hukum positif yang sudah merupakan sebuah ketetapan KUHP, KUHAP. Nah, siapapun harus mengikuti kaidah itu tadi, supaya negara ini menjadi negara yang ketetapan hukumnya itu benar, kepastian hukumnya benar. Itu aja pengalaman saya, pengetahuan saya, mudah-mudahan menjadi sebuah pengetahuan bagi mereka yang mungkin lebih luas pengetahuannya dengan saya. Silahkan berpendapat, menyampaikan. Republik ini adalah republik yang merdeka dan setiap individu punya hak bebas untuk menyampaikan pendapatnya tanpa harus menyakiti orang lain, tanpa harus menyinggung orang lain, agar supaya kita keanekaragaman masyarakat ini semakin menjadi sebuah berkah bagi negeri yang sekarang sedang gonjang-ganjing, di mana aparat-aparatnya kacau balau ya. Nah, ini mari kita perbaiki.
Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang saya sampaikan ini sebagai masukan untuk masyarakat semakin cerdas. Mari kita berislam dengan benar agar cahaya Islam ini terpancar ke seluruh negeri. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.